Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawadah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hikmah Ramadan, yang mana program acara Hikmah Ramadan akan menyajikan tausiah seputar Islam dan juga akan menemani Anda menantikan berbuka puasa. Pemirsa, pada hari ini telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Fathahuddin SAG MPhil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya, terima kasih telah hadir di TVRI Jambi, tentunya akan menambah wawasan pemirsa yang menyaksikan program acara kita ya Ustadz ya. Baik pemirsa, pada hari ini tema program acara Hikmah Ramadan tentang puasa dan pembinaan keluarga sakinah. Terlebih dahulu, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qari'ah Yustia Hidayati pada Quran Surah Ar-Rum ayat 21 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Pemirsa, itulah tadi sama-sama telah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Qori'ah Yustia Hidayati pada Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Tentunya memang berkaitan dengan tema kita pada hari ini tentang puasa dan membina keluarga sakinah. Masya Allah Ustadz ya. Nah izin Ustadz, tentunya tema ini sangat menarik sekali nih. Baik untuk pemirsa yang menyaksikan dan juga untuk keluarga-keluarga yang ingin membangun bahtera sakinah mawaddah warahmah. Silakan izin Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya pada program acara hari ini. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TPRI yang berbahagia. Jadi dalam kesempatan ini dalam hubungan puasa dan pembinaan keluarga ada 4 hal. Ada 4 hal yang mungkin bisa kita ambil pelajaran ini Mbak Mawaddah. Jadi yang pertama di bulan Ramadan ini puasa yang pertama adalah adanya silaturahmi dan kebersamaan. Masya Allah. Jadi yang pertama silaturahmi dan kebersamaan. Kenapa? Di bulan Ramadan ini ada 2 kebersamaan, ada 2 silaturahmi yang selalu dirindukan. Yang pertama itu adalah adanya buka dan sahur. Oh iya, benar. Iya, ada waktu berbuka dan waktu sahur. Kemudian yang kedua adalah sholat berjamaah. Masya Allah. Terutama banyak ini kan sholat sunnah. Ada sholat tarawih, sholat witir tadi. Betul. Ini kebahagiaan pertama. Jadi momen pendidikan keluarga itu, pembinaan keluarga itu yang pertama adalah silaturahmi tadi. Karena buka bersama, ketemu, kemudian sahur bersama. Iya. Mungkin biasanya aktivitas ya Ustadz ya, mungkin anak sekolah, ayah kerja. Biasa jadi, sibuk dengan aktivitas masing-masing. Nggak ketemu di meja makan. Nah, iya, benar, Ramadan inilah. Ramadan ini dengan adanya Ramadan ini menjadikan kedekatan tadi. Betul. Kebersamaan keluarga tuh lebih lagi. Betul. Karena ya buka bersama, kemudian ditambah lagi dengan sholat berjamaah. Masya Allah. Dengan adanya sholat berjamaah tadi, ya mungkin ada yang masjid, kemudian ada yang di rumah. Betul. Iya, itulah anak dilatih. Mungkin yang laki-laki disuruh azan dulu. Iya, benar, Ustaz. Kemudian bagaimana berjamaah tadi, itu yang indahnya tadi di situ. Jadi itu pendidikan yang pertama tadi di bulan Ramadan ini dengan keluarga adalah silaturahmi dan kebersamaan. Ini. Baik, Ustaz. Kemudian yang selanjutnya lagi nih Ustaz, karena kan memang kalau ada 4 tadi Ustaz sampaikan. Nah, selanjutnya apa lagi nih Ustaz? Yang kedua ini adalah kita adalah pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak dan mental. Karena apa? Di sini puasa ini mendidik kita kejujuran. Betul. Puasa itu ibadah yang kita tidak ada yang tahu. Kecuali Allah dan diri kita yang tahu. Orang ada yang pura-pura puasa, mungkin anak kita ada yang pura-pura puasa. Iya, betul Ustaz. Iya, Nggak ada yang tahu ya tiba Ustaz di ya? sekolah lemas, gayanya apa semua ya seperti orang belum makan. Betul. Padahal dia tidak puasa. Betul. Tapi tidak ada yang tahu. Cuman Allah dan diri kita yang tahu. Dan inilah jadi pendidikan akhlak tadi yang pertama itu kejujuran di situ, jujur. Jujur. Iya. Kemudian yang kedua adalah disiplin. Karena apa? Dia tidak mungkin dia buka duluan. Iya benar. Iya, Dengerin azan zuhur langsung buka nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi memang kejujuran tadi yang pertama jadi ada pendidikan akhlak dan mental tadi. Biarpun mungkin degil anak kita sekolah mungkin preman lah katanya. Tiba-tiba kan tetap kalau puasa tetap mengikuti aturan. Berbukanya jam berapa, sahurnya jam berapa. Jadi inilah pendidikan akhlak akan dibangun oleh keluarga. Karena keluarga tadi melalui Ramadan tadi itu keluarga akan dibangun bagaimana akhlaknya, bagaimana disiplinnya, waktunya. Ini. Betul. Jadi ini yang kedua. Yang kedua adalah pendidikan akhlak sehingga anak-anak itu memang jujur dalam berpuasa, jujur melakukan aktivitas-aktivitas amaliyah Ramadan, sehingga inilah yang akan diharapkan nanti pasca Ramadan itu menjadi muslim yang luar biasa.
Jadi ditata ya, Ustadz, Ditata, ya. Jadi Mbak. bisa terbiasa. Iya. Nah, di bulan Ramadan sudah dengan baik waktu Dengan pola baik, waktunya pola begitu ya, waktu. Ustadz. Iya. Masya Allah, Ustadz. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga apa lagi nih, Ustadz? Yang ketiga ini adalah kasih sayang. Masya Allah. Karena apa? Kita Ramadan ini kan mengajarkan kita bagaimana berbagi dengan tetangga. Sekarang ini orang apa, anak-anak muda sekarang tuh perang takjil. Oh iya. War Takjil. takjil. Benar-benar, Ustadz. Ternyata update, Ustadz, ya. Iya. Sampai-sampai mungkin saudara-saudara kita Islam Iya. ikut juga berperang takjil tadi. Betul. Ini kan membina, kita mengajarkan kasih sayang. Betul, betul. Ustadz. Keluarga itu kan kasih sayang tadi. Iya, mawaddah warahmah tadi Masya kan di Allah. situ. Sesuai ya Jadi nama saya pula, Ustadz. sesuai dengan mawaddah warahmah tadi siap, ya. Ustadz. Ini kan Ramadan ini mengajarkan kasih sayang kepada keluarga. Kita berbagi dengan tetangga, kita berbagi dengan sanak keluarga. Betul. Jadi malah dianjurkan lebih banyak kita berbagi. Sehingga ini Ramadan. Ramadan ini paling madrasah paling bagus untuk mendidik keluarga. Bagaimana saling berbagi. Iya. Dan nanti di akhir Ramadan kita kan ada kewajiban membayar zakat fitrah. Betul. Iya, jadi ini memang Ramadan. Mari isi Ramadan ini jangan sia-siakan untuk keluarga. Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu salah satu media madrasahnya adalah bulan Ramadan. Nah, Tentunya memang banyak hal-hal baik yang Iya, bisa dikerjakan banyak. dan juga pahalanya berlipat ganda ya, Ustadz, banyak ya? hal-hal, banyak pahala, banyak berlipat ganda kebaikan-kebaikan tadi dalam Ramadan tadi. Yang jelas yang poin yang ketiga tadi dengan Ramadan tadi mengajarkan memberikan kasih sayang. Iya. Malah orang sekarang ini bukan buka aja berbagi, sahur pun ada. Iya, benar, Ustadz, Ada ya. istilah-istilah. Berlomba-lomba orang-orang Iya. sudah untuk menuju kebaikan, Ustadz, ya. Sahur on the road. Iya. Sekarang istilah anak muda sekarang itu kan berbagi, dia sahur untuk masyarakat yang masih beraktivitas di jalan. Terpaksa mereka beraktivitas di jalan dan ini saya melihat aktivitas-aktivitas remaja-remaja Islam ini memberikan makanan sahur kepada mereka-mereka yang terpaksa masih beraktivitas di waktu malam hari. Ini Sangat luar biasa, iya. ya, Ramadan itu didikan dari keluarga tadi sehingga bisa berbagi di Ramadan. Karena mungkin kalau hari-hari biasa nggak ada yang begitu ya, Iya, Ustadz, ya. nggak ada, Kepeduliannya mungkin ya tetap ada yang akan berbuat baik. Cuman ini kan memang momennya begitu ya, Momen. Ustadz, ya. Iya. Masya Allah. Apalagi tadi Ustadz juga sebutkan banyak juga dari non muslim pun juga mensupport. Kalau dia belanja UMKM atau yang barang-barang yang dijual kan, itu kan juga membantu kita ya. Tentu adanya silaturahmi dan juga toleransi tentunya ya, Ustadz. Toleransi, ya. Sangat luar biasa sekali, Ustadz. Nah, selanjutnya yang keempat nih, Ustadz. Apa Yang tadi, keempat, yang terakhir memang yang keempat itu kan menjadi orang yang bertakwa. Iya, artinya la'allakum tattaqun tadi. Memang salah satunya akhir dari Ramadan ini kita mendidik jiwa-jiwa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Ramadan ini tadi dengan Ramadan suami istri mungkin ya jarang ketemu. Iya, betul. Atau malam Iya, aja kadang malam aja pulang yang aktivitas ketemu. masing-masing. Nah, ketika Ramadan ini kan dia lebih banyak aktivitas tatap bersama, mukanya. iya, bercengkramanya dengan keluarga juga lebih sering. Mungkin gitu, biasa mungkin video call aja. Benar. Tapi Ustadz. sekarang dengan Ramadan ini banyak pertemuan-pertemuan tatap muka yang lebih menimbulkan romantisnya rumah Masya tangga. Allah, luar biasa, Ustadz, Iya. ya. Baik, Ustadz, mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu, nanti setelah ini kita sambung kembali ya, Ustadz, ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Hikmah Ramadan, tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Ustadz Fathahuddin SAG MPhil. Barakallah, Ustadz, tadi sudah Ustadz paparkan tentang seperti apa pentingnya dan juga bagaimana pembinaan keluarga sakinah itu. Ada 4 poin tadi, Ustadz, ya. Dan juga tadi saya dengarkan bahwa ada di situ disebutkan sakinah mawaddah warahmah. Nah, mohon izin Ustadz, sekiranya seperti apa idealnya sakinah mawaddah warahmah ini yang harus dan juga yang baik bagi agama Islam kalau memang seseorang itu sebutkan dengan sakinah mawaddah warahmah. Persilakan, Ustaz. Jadi kalau kita, 3 kata ini, 3 kata yang mungkin kalau bahasanya orang yang menikah yakin itu yang mau dicari. Betul. Jadi sakinah mawaddah warahmah.
Kalau kami di bimbingan perkawinan, jadi kita mengenal ada namanya segitiga cinta. Masya Allah. Iya. Segitiga ya, Segitiga Ustaz, ya? cinta. Jadi puncaknya itu adalah sakinah. Baik. Puncaknya sakinah, kemudian kaki-kakinya ini adalah yang pertama adalah mawaddah, yang kedua adalah rahmah. Masya Allah. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah itu segitiga cinta yang memang harus melekat dalam diri setiap pasangan. Karena apa? Mawaddah itu adalah ego kita masih ada. Jadi mawaddah itu adalah tuntutan dari pasangan. Dalam hal ini saya suami. Iya, baik. Jadi sebagai suami saya nuntut apa yang bisa istri saya berikan. Apa yang bisa pasangan saya berikan biar saya bahagia. Tapi sebaliknya, rahmah itu adalah apa yang bisa saya berikan kepada pasangan saya biar pasangan saya bahagia. Jadi ketika membicarakan tentang mawaddah warahmah itu adalah saling memberi kebahagiaan. Take and give gitu ya, Ustaz, ya. Bukan Saling kesatuan, satu kesatuan. karena rumah tangga itu kan zawat, artinya ada berpasangan, bukan sendirian. Iya, bukan jomblo. Jangan pernah gitu, Ustaz, ya. suami itu berpikir dia sendirian. Betul. Ketika dia sudah menikah, maka suami itu harus memikirkan bukan saya, tapi kita. Kita. Iya. Oh, iya. Jadi ada kata-kata kita di situ Nah, saja. karena Jangan di lagi situ- berpikir sendiri gitu ya, Iya, Ustaz, ya. keluarga yang sederhana itu adalah ada suami istri. Yang ketiga ada suami istri anak. Betul. Kemudian ada suami istri anak mertua, Tua. orang tua. Benar. Jadi inilah keluarga semua. Betul, Ustaz. Jadi jangan pernah berpikir suami egonya sendiri. Betul. Jangan pula istri egonya sendiri. Jadi mawaddah warahmah tadi adalah saling pengertian, membangun. Karena untuk mencapai puncaknya nanti di segitiga itu adalah sakinah. Iya, karena itu puncak kebahagiaan itu sakinah ketika rukun, tenang, damai, sakinah. Wah, itu sudah luar biasa. Masya Allah. Puncaknya rumah tangga, ini medianya Ramadan ini. Ramadan ini medianya. Silakanlah romantis. Kata orang ya pergi ke masjid bergandengan, enggak masalah. Allah, Oh iya. suami istri. Iya betul, Ustaz, Iya. ya. Iya. Cuman Bersama-sama, bersama-sama, ajak anak ya, iya. Ustaz, ya. saling membangunkan. Iya. Pakai karena Nabi itu membangunkan jangan panggil nama. Masya Allah. Iya, panggillah nama tuh yang apa. Kalau Nabi dulu manggil istrinya kan ya Humairah. Humairah. Tapi kemerahan. Iya, Ustaz, yang ya. merah-merahan. Romantis yang, banget romantis, gitu, iya. Ustaz, Nggak pernah manggil kita, jangan sampai suami manggil pakai nama lagi. Iya. Iya. Pakai kata-kata itu. keras atau kasar ya. Ustaz, Jadi ya. istilahnya inilah Ramadan tadi, cara membangunkannya yang romantis. Masya Allah. Jangan diguyur pakai air. Iya, yang romantis lah. Betul Ustaz, betul. Ya. Jadi memang harus keterjalinan ikatannya itu memang harus iya. sakinah tadi ya, Ustaz, ya, Sakinah supaya tadi. bisa semakin tentram, Iya. damai. seperti Ini itu. masa-masanya suami istri itu saling berdialog, saling ini di Ramadan. Ya minimal sekarang ini di Ramadan ini yakin menunya nanti abang mau apa makan apa, bukanya pakai apa, sahurnya pakai apa. Iya benar. Itu Minimal saja dialog yang pertanyaan, sudah manis sekali ya Nah, Ustaz, itu ya. sudah itu ditanya sahur apa, Iya. bukanya apa, itulah sudah. Masya Allah. Itulah sudah luar biasa sudah. Kalau hari biasa mungkin ya apa yang ada. Betul. Kalau ini kan kalau di bulan puasa ini biasa ditanya tuh menunya tuh. Betul. Istri mungkin suami bertanya, ya istriku nanti apa ya Humairah menunya apa. Allah, kepengen makan apa, Iya, biar pengen ayah makan belikan, apa. gitu ya, Masya Allah. Itu senang sekali memang Iya. untuk para istri-istri itu, Ya Ustaz. itu. Jadi Tentunya memang ada kenyamanan ya, Ustaz, ya. Mungkin Iya. sebelumnya itu tidak dikomunikasikan tidak atau ya udah dikomunikasikan. karena kita makannya nggak bareng, suami Iya. mungkin makan di kantor, istri di rumah aja, Di mungkin rumah, gitu ya, Ustaz, iya. ya. Tapi kalau ketika momen Ramadan ini, Ramadan ini Masya Allah sekali, Ustaz, ya. iya. Jadi minimal sahur itu Iya. nah itu jadi menunya sama. Bener, Iya. Ustaz. Kalau asin sama-sama dirasa. Iya benar. Kalau Kalau pas manis. buka puasa kan soalnya nggak bisa nyicip Ustaz, Ya. ya. Jadi sama-sama ngerasain asinnya ya benar, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Jadi ternyata mawaddah warahmah itu satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Berarti nggak bisa kalau pasangan itu hanya memberi Wah, saja, iya. berarti tidak ada warahmahnya di situ. Iya warahmanya. Karena dia kalau cuma kalau menuntut saja itu artinya dia cuma mawadah saja. baik, Ustaz. Tapi dia harus juga memberikan. Mana juga ada Iya. mawaddah warahmah. Mawaddah gitu, warahmah Ustaz, ya. tadi.
Jadi nanti setelahnya baru akan menjadi Iya, sakinah. sakinah. Masya Allah. Makanya Ustaz sebutkan tadi segitiga. Segitiga tadi, Ustaz, ya. cinta, istilah kami Segitiga dalam cinta. bimbingan perkawinan itu. Masya Allah. Nah, membahas tentang bimbingan perkawinan nih Ustaz. Nah. Menjelang Ramadan nih mungkin banyak nih yang memang ingin berstatus halal nih Ustaz ya. Karena kan memang biar Ramadan tahun ini bisa sahur dan berbuka bareng. Nah, mungkin Ustaz ada kiat-kiatnya nih buat anak muda atau memang yang baru menjalin bahtera sakinah mawaddah warahmah rumah tangga. Iya. Nah, bagaimana supaya menghadapi Ramadan ini supaya lebih produktif, lebih efektif gitu kan. Nah, silakan Ustaz. Iya. Kiat-kiatnya Ustaz. Jadi memang menjelang puasa nih jumlah nikah tuh ningkat. Bener ya Ustaz ya? Jadi karena mungkin tidak enak berbuka sendiri, Betul Ustaz. sahur sendiri, Biar ada yang nemenin. biar ada gitu. yang nemanin gitu. Iya, jadi untuk anak muda, memang kita memilih jodoh itu kan Rasulullah itu telah menggambarkan ada 4 ini tadi. Allah memberikan 4. Yang pertama tuh pilihlah karena cantiknya, jamaliha. Kemudian yang kedua pilihlah karena nasabiha, keturunan siapa dia. Kemudian yang ketiga pilihlah karena hartanya, maliha. Kemudian tapi yang paling penting, poin paling penting itu adalah diniha. Diniha. Iya, jadi ya anak muda lihat agamanya. Ketika memilih itu lihat agamanya. Jangan ingat tanggalnya menjelang puasa cepat-cepat enggak. Perhatikan dulu. Karena rumah tangga ini menikah itu adalah ibadah yang paling lama. Betul Ustaz. Ibadah lain ada masanya. Betul. Ibadah haji ada masanya. Ada bulannya. Buat puasa Ramadan cuman bulan Ramadan saja. Benar, Ustaz. Tapi ibadah yang paling panjang, ibadah seumur hidup itu adalah menikah. Menikah. Jadi mulai ijab kabul itu sudah rangkaian ibadah semua. Masya Allah. Jadi jangan sia-siakan ketika memulai menikah tadi, wahai anak muda, pilih yang pas. Iya, yang penting itu adalah agamanya. Agama, dinihanya tadi yang penting sehingga ke depan kamu harta itu bisa dicari. Betul. Iya, bisa diusahakan bersama. Rezeki itu selalu ada ya Ustaz. Allah sudah mengatur rezekinya, mau jodoh itu Allah yang mengatur. Iya, Ustaz. Jadi sesuatu yang perlu dipercepat tuh ketika jodoh ada cepat. Betul, jangan Iya, ditunda-tunda jangan ya. ditunda-tunda. Ustaz, ya. Makanya banyak yang sebelum Ramadan memang mau iya. langsung biar ada yang nemenin sahur Ada dan yang menemani berbuka. sahur, ada yang Kemudian juga menemani berbuka. ibadah sepanjang ini tadi ya, paling Ibadah panjang sepanjang tadi. hidup, iya. Ustaz ya, Masya Allah luar biasa sekali Ustaz. Nah juga tapi kiat-kiatnya juga nih untuk para pasangan yang sudah lama pun juga bagaimana supaya tetap menjaga walaupun tidak hanya di Ramadan saja. Nah seperti apa agar tetap awet. Nah ini mungkin salah satunya nih, jangan hanya anak muda aja tadi nih Ustaz. Silakan. Jadi yang pertama yang perlu dipahami bahwa pilar rumah tangga itu yang pertama adalah zawat. Artinya berpasangan. Artinya jangan pernah berpikir ego aku. Betul. Karena apa? Zawat itu artinya ada suami, ada istri, ada anak. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kiat yang kedua adalah kita tuh sudah berjanji. Misal konwalizon, janji yang suci, janji yang kuat. Jadi ketika janji itu diucapkan, itu bukan dengan manusia. Itu janji kita dengan Allah. Betul. Jadi jangan pernah kalian mengingkari wahai suami istri. Misal konwalizon tadi itu janji yang kuat tadi. Kemudian yang ketiga, muasyarah bil ma'ruf. Cara tuh ya kalau ada pertengkaran, kiat-kiatnya ya jangan. Kalau kalau marah itu kan ketika marah sedang berdiri, bawa duduk. Ketika duduk marah, bawa berbaring. Ketika baring marah, bawa tidur. Betul. Iya. Jadi jangan diturutin itu jangan sebenarnya diturutin. intinya ya Ustaz ya. Jadi itu marah tadi. Jadi musyawarah bil ma'ruf tadi, muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang baik. Masya Allah. Dengan cara yang baik. Yang keempat itu musyawarah. Musyawarah. Artinya musyawarah tadi kalau memutuskan sesuatu, biarpun suami sebagai pemimpin rumah tangga, ajak istri tadi. Baik. Sehingga apa yang diputuskan itu untuk bersama. Baik. Bukan untuk suami saja, tapi untuk bersama. Baik. Jadi itu. Ustaz. Masya Allah sangat luar biasa sekali Ustaz ya. Tentunya sangat bermanfaat ya untuk pemirsa yang menyaksikan program Hikmah Ramadan pada hari ini. Mohon izin Ustaz, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara. Bisa untuk disampaikan kesimpulannya pada program acara kita pada hari ini. Persilakan Ustaz. Bapak Ibu sekalian, jadi para pemirsa TPRI ada empat
yang bisa kita ambil dalam puasa ini terkait dengan pembinaan keluarga. Yang pertama, kita adalah silaturahmi dan kebersamaan. Ini adalah masa-masa kita bersama keluarga. Yang kedua, ada pendidikan akhlak dan mental. Kita melatih kejujuran, melatih bagaimana kita kebersamaan tadi. Yang ketiga adalah kita pendidikan berbagi kasih sayang. Karena kita ada berbuka, berbagi takjil. Kemudian yang keempat, puasa intinya adalah kita la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Sehingga kita semua pasca Ramadan menjadi insan yang paripurna, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallah, Masya Allah. Dan Ya. tentunya semoga semakin sakinah Sakinah mawaddah mawaddah warahmah. warahmah, ya. Barakallah. Baik Ustadz Fatahudin, terima Yes, kasih ya, telah hadir di terima Studio kasih. TVRI Jambi pada hari ini, dan juga semoga memberikan syafaat dan manfaat kepada pemirsa Yes, yang menyaksikan ya. program acara kita pada hari ini. Baik pemirsa, demikianlah program acara Hikmah Ramadan pada hari ini. Saya Mawaddah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.